Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dio Pandi Anenggolan NPM 1731 1270450004. Matkul mata kuliah ini Sistem Digital R04. Saya di sini akan menjelaskan tentang sedikit penjelasan tentang IoT. Apa sih IoT itu? IoT itu adalah jaringan benda-benda fisik atau disebut dengan things yang tertanam pada embed dengan elektronik, perangkat lunak, sensor dan konektivitas untuk memungkinkan untuk mencapai nilai yang lebih besar dan layanan dengan bertukar data yang produsen, operator dan atau perangkat lain yang terhubung. Ini IoT pada penerapan IoT kebutuhan masyarakat di era pandemi ini, terutama pada bandara itu sangat penting sekali yaitu contohnya adalah monitoring suhu. Ini pada setiap bandara seperti contohnya adalah Bandara Soekarno-Hatta, mereka sudah ada satu teknologi berbasis IoT yaitu monitoring suhu berbasis CCTV, di mana nanti layanan itu CCTV itu bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi wajah untuk meningkatkan keamanan sehingga dapat mengenali wajah dan mendeteksi suhu badan. Gambarnya seperti ini. Ini nanti dia akan bisa mendeteksi suhu badan itu apakah di atas, apakah normal, apa punya gejala atau keadaan terkena deteksi COVID-19 atau coronavirus. Ya. Di sini latar belakang IoT secara global itu perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat ini tidak dipungkiri lagi pada masa kini, terlebih khusus perkembangan teknologi dalam bidang IoT yang selalu berkembang secara terus-menerus. Jika pada zaman dahulu masih menggunakan jasa manusia secara manual untuk mengelola atau memonitoring, maka pada saat ini sudah dikembangkan agar bisa mengontrol memonitor secara otomatis dengan bantuan teknologi. IoT merupakan sebuah konsep yang tujuan memperluas manfaat dan konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun penggunaan seperti berbagai data, remote control dan penerbangan sensor termasuk juga pada benda, contoh bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semua tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Itu adalah latar belakang pada IoT. Ini adalah roadmap pengembangan ilmu IoT. Pada roadmap ini, pada tahun 2020 yang saya buat di sini adalah sebuah roadmap Internet of Things, itu teknologi roadmap Things. Itu ada dalam fasilitas routing itu atau inventorying dan loss information. Ini adalah bagian dari internet atau supply chain server. Itu pada 2010 IoT sudah dikembangkan dalam aplikasi pada penjualan seperti bisnis, yaitu security, pada pengamanan dan kesehatan, transport dan pengamanan makanan dan dokumen, dan terus meningkat sesuai dengan perkembangannya. Dan pada lokasi people and operating object ini IoT sudah bisa dikembangkan dalam lokasi untuk mendeteksi seseorang. Pada physical world web itu IoT sudah bisa dikembangkan dalam monitor, dalam kontrol pada satu objek seperti dalam
yang ada di Jakarta, yaitu e-tilang, itu juga sudah berbasis IoT. Itu dimana itu dia bisa mendeteksi kendaraan nanti yang akan disampaikan ke admin atau ke pusat perlantas, atau contoh lain yaitu seperti pendeteksi pada lampu merah juga bisa. Ini mereka itu pakai teknologi IoT. Mereka bisa seperti berbasis Arduino. Mereka nanti itu bisa membuat sistem seperti timer waktu lampu merah berapa detik, lampu hijau berapa detik, dan lampu kuning berapa detik. Ini adalah satu roadmap teknologi pada pengembangan ilmu IoT pada 2010 sampai 2020 ini. Oke, dalam cara kerja IoT. Cara kerja IoT itu yaitu setiap benda harus memiliki sebuah alamat IP atau Internet Protocol. IP adalah sebuah entitas dalam jaringan yang membuat benda tersebut bisa diperintahkan dari benda lain dalam jaringan yang sama. Selanjutnya, alamat IP dalam benda-benda tersebut akan dikoneksikan ke jaringan internet. Memantau benda, bahkan memberi perintah atau remote control kepada benda tersebut dengan koneksi internet. Setelah sebuah benda memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan internet, pada benda tersebut juga dipasang sebuah sensor. Sensor pada benda memungkinkan benda tersebut memperoleh informasi yang dibutuhkan. Setelah memperoleh informasi, benda tersebut dapat mengelola informasi itu sendiri, bahkan berkomunikasi dengan benda-benda lain yang memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan internet juga. Terjadilah pertukaran informasi dalam komunikasi antara benda-benda tersebut. Setelah pengolahan informasi selesai, benda tersebut dapat bekerja dengan sendirinya atau bahkan memerintahkan benda lain juga untuk ikut bekerja. Ini adalah salah satu gambaran cara kerja IoT. Ini adalah modul wireless. Ini jaringan internet. Ini adalah platform cloud-nya. Ini adalah salah satu gambaran contoh penerapan IoT. Ini juga ada ini ada juga di Jakarta nih contoh penerapan IoT-nya itu untuk peringatan dini bencana menggunakan kontrol Arduino. Ini adalah salah satu alat untuk pendeteksi ketinggian air, dimana nanti dia akan memberitahukan jika ketinggian air sudah mencapai maksimum dan akan memberitahukan melalui sirene kepada tim SAR. Di sini cara kerja contoh penerapannya akan saya jelaskan di sini. Itu untuk mitigasi bencana banjir dengan membangun sistem informasi monitoring dan peringatan dini bencana banjir menggunakan microcontroller Arduino, yaitu ini Arduino berbasis Internet of Things. Sensor water level dipasang dengan gerbang air sungai dihubungkan dengan perangkat Arduino yang dilengkapi dengan SMS gateway, di mana nanti SMS gateway ini modelnya SIM900A. Sistem ini membentuk ketinggian air tanpa lelah dan mengirimkan informasi kepada tim SAR di lingkungan sekitar gerbang air sungai. Ketika air mendekati batas level atas bencana banjir, menyimpan data ketinggian sungai dan menghidupkan sirene sebagai tanda peringatan banjir ketika data yang diterima mencapai level awas banjir. Dimana nanti di sini nanti dia akan, inilah simulasinya, diagramnya. Di sini nanti ketika air udah ketinggian mencapai dalam berapa meter, contoh udah di awas maksimum, dia akan memberitahukan nanti dalam bentuk SMS itu udah memberitahukan kepada tim SAR. Ini nanti dia berbasis web. Sistem ini berbasis web dan akan dan langsung masuk ke website, dan ini akan masuk langsung ke SMS itu dan tim SAR akan melanjuti agar tidak terjadi banjir.
Ini adalah skema diagramnya, di mana diagram tersebut jelaskan ini sebuah sistem ini diaplikasikan berbasis web. Itu orang pengguna akan login dalam web, dan jika gagal dia akan kembali login lagi. Kalau setelah sudah valid, dia akan masuk ke dalam halaman utama dan menampilkan histori ketinggian air. Dalam ketinggian air yaitu dalam yang dipantau oleh aplikasi yang tadi yang disebutkan, yaitu yang monitoring itu yang berbasis Arduino tadi. Setelah itu mengenalkan diagram setiap bulannya, per hari juga ada nanti historinya, dan diagram per tahun. Ini nanti sistem ini nanti itu dimana seperti ada seseorang memantau dari jarak jauh tanpa melihat langsung ke lokasi, tapi menggunakan sebuah IoT dapat membantu mendeteksi ketinggian air itu. Nanti yang seperti yang tadi yang slide sebelumnya sudah dijelaskan, nanti alat tersebut nanti memberitahukan kepada tim SAR melalui SMS gateway ketika sudah mencapai ketinggian maksimum, atau nanti sirenenya juga akan berbunyi untuk membuat peringatan. Jadi kesimpulan IoT yang saya jelaskan di sini bahwa IoT itu bekerja dengan komunikasi nirkabel dengan perangkat-perangkat yang diberikan koneksi dengan alamat IP sebagai alamat perangkat dan dikoneksi dalam jaringan. Di dalam jaringan terdapat alat dapat digunakan seperti RFID yang dapat mempermudah mesinnya untuk mengubah data dari analog menjadi data digital dengan bantuan sensor-sensor yang sudah terpasang dan pada peralatan. Prosesor yang terpasang pada peralatan IoT berfungsi untuk dikembangkan di Indonesia untuk mengatasi beberapa masalah, dapat mengefisienkan waktu, tenaga, sebagainya, sehingga membuat penggunaan energi semakin maksimal dan menyelesaikan masalah dengan teknologi. Itu adalah kesimpulan dari IoT. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan saya.